Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa yaitu pemakaian bentuk tuturan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa. Maksudnya dari sebuah kata, kalimat, maupun paragrafnya itu tidak sesuai dengan sistem kaidah bahasa itu sendiri. Kemudian ada beberapa pandangan terhadap kesalahan berbahasa, yang mana mengartikan kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa yang bersifat intern dalam setiap pemakaian bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, pembahasan yang kedua terkait dengan prosedur analisis kesalahan berbahasa. Dalam hal ini telah dikemukakan oleh Corder terkait langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis kesalahan. Yang pertama, korpus bahasa diseleksi. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah menetapkan luas sampel, menentukan media data baik lisan maupun tulisan, menentukan kehomogenan sampel atau yang berkaitan dengan usia pembelajar, kemudian latar belakang bahasa pertamanya, tahap perkembangan bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan. Dalam hal ini, identifikasi kesalahan berkaitan dengan memilah kesalahan yang dibuat oleh pembelajar dengan melihat konteks dalam wacana. Yang ketiga, mengklasifikasi kesalahan, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan penentuan deskripsi gramatikal bagi kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan tersebut dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kemudian yang keempat, mengevaluasi kesalahan, yang mana dalam hal ini kegiatan pemberian penilaiannya dilakukan secara serius pada setiap kesalahan, dan adanya evaluasi kesalahan berbahasa dapat bermanfaat apabila maksud dan tujuan dari analisis kesalahan berbahasa pedagogis. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga terkait dengan penyebab kesalahan berbahasa. Yang pertama, terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasainya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesalahan dalam berbahasa dapat disebabkan oleh interferensi dari bahasa ibu terhadap bahasa kedua, yang mana dalam hal tersebut sedang dipelajari oleh si pembelajar. Yang kedua, kekurangpahaman pemakaian bahasa terhadap yang dikuasainya. Dalam hal ini, diartikan dengan kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum dari kaidah bahasa yang dipelajari. Dengan kata lain, salah satu kekeliruan dalam menerapkan kaidah bahasa yaitu yang pertama, kesalahan generalisasi. Yang kedua, aplikasi kaidah bahasa secara tidak sempurna. Dan yang ketiga, kegagalan mempelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah bahasa. Kemudian yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Dalam hal ini, berkaitan dengan bahasa yang diajarkan atau yang dilatihkan dan cara pelaksanaan pengajaran. Dalam bahan pengajar menyangkut masalah sumber, pemilihan, penyusunan, pengurutan, dan penekanan. Kemudian, dalam cara pengajaran menyangkut masalah pemilihan teknik penyajian, langkah-langkah dan urutan penyajian, intensitas dan kesinambungan pengajaran, serta alat-alat bantu dalam pengajaran. Dan yang terakhir, asumsi salah yang biasanya terjadi pada pemahaman awal suatu konsep kebahasaan. Dalam hal ini, biasanya pada pelajaran memahami bahwa benda yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh adalah muzakkar. Asumsi dasar tersebut kemudian teraplikasikan ketika menggunakan kata yang serupa tetapi termasuk mu'annas majazi, seperti kata harbun, saukun, syamsun, dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, penyebab atau faktor yang menjadi sumber dari kesalahan pelajar dalam berbahasa diantaranya adalah yang pertama, situasi dan kondisi belajar yang tidak kondusif. Yang kedua,
ketidaksesuaian tujuan umum maupun khusus yang dirumuskan. Yang ketiga, tingkat kesulitan materi. Yang keempat, metode penyajian dan sistematika buku ajar yang tidak relevan. Yang kelima, metode guru dalam pembelajaran bahasa yang tidak cocok. Yang keenam, bahasa guru atau dosen yang belum benar. Dan yang ketujuh, model interaksi antara guru dan siswa yang tidak komunikatif. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir, yaitu terkait dengan contoh kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Contoh yang pertama, Ilaili misbahun bisyari'i jamilun. Dalam kalimat tersebut, kesalahan berbahasanya terletak pada kesalahan menulis pada kata al-lail, yang mana seharusnya memberikan al-ta'rif. Namun, dalam kalimat tersebut tidak ada al-ta'rifnya, dan yang benar yang ini ya, fil laili. Contoh yang kedua, aqulu tina ladi dan ma'ailati. Pada kalimat tersebut, kesalahannya pada penulisan kata aqulu, yang mana pada kalimat tersebut yang benar adalah ditulis aqulu, kemudian diilalkan, yang mana diilalkan dengan membuang hamzah kedua, sehingga menjadi aqulu. Dengan harapan hal tersebut dapat memudahkan bagi si pembaca. Kemudian contoh yang ketiga, Zaidun yastari asyiaru. Pada kalimat tersebut kesalahannya terletak pada yastari. Fonem sin pada kata tersebut yang benar adalah dengan menggunakan shin. Jadi ini yang benar, yashtari gitu. Kemudian contoh yang keempat, man kathura kalamuhu kathura kadibuhu. Pada kalimat tersebut kesalahannya pada penulisan lam, yang mana seharusnya ditulis dengan menambahkan alif mat, sehingga menjadi kalamuhu. Baik, mungkin ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.